Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hiri Ramadhani. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai alasan saya membuat gambar ini. Nah, jadi yang pertama, tujuan saya menggambar ini adalah untuk memperlihatkan bahwa ini merupakan salah satu metode dari sebuah transformasi. Yang tadinya saya hanya diberikan 2 buah lingkaran, kemudian selanjutnya saya merubahnya atau mengembangkannya menjadi sebuah mobil. Nah, kemudian yang kedua, untuk fungsinya, sebelumnya kita tidak mengetahui apa fungsi dari 2 buah lingkaran ini. Akan tetapi setelah saya mengubahnya menjadi sebuah mobil, kita bisa mengetahui secara spesifik apa fungsi dari mobil ini, yaitu yang pertama, selain menjadi sebuah alat transportasi, juga bisa menjadi sebuah alat untuk mengangkut barang. Nah, kemudian yang ketiga, alasan saya untuk mengapa membuat sebuah mobil dari lingkaran ini adalah yang pertama, karena ketika saya melihat 2 buah lingkaran ini, yang pertama ada di pikiran saya adalah sebuah mobil. Nah, kemudian yang kedua, karena saya bukan orang yang mahir dalam menggambar, jadi saya membuat sebuah mobil karena menurut saya bukan hal yang rumit untuk menggambar sebuah mobil. Nah, kemudian yang ketiga, mobil ini adalah hal yang lumrah bagi kita, hal yang sering kita lihat, dan juga untuk beberapa orang mobil bisa saja merupakan sebuah kebutuhan bagi mereka, dan juga bisa dikatakan saya juga bisa lumayan menyukai sebuah mobil. Nah, jadi mungkin ini alasan dari saya kenapa saya memilih untuk mengubah atau mengembangkan 2 lingkaran ini menjadi sebuah mobil. Baik, mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alif Maulidiyah. Jadi di sini saya menggambar 2 lingkaran yang berbeda, yaitu donat. Nah, jadi mengapa saya mengambil donat ini? Karena gambarnya cukup sederhana. Yang kedua, saya mengingat asal-usul dari terbentuknya donat ini dari seorang kapten yang berasal dari Denmark. Nah, beliau ini ketika ingin berlayar di kapalnya, beliau seringkali memegang roda kemudi kapalnya itu dengan kedua belah tangannya, karena kapalnya ini sering dilanda dengan badai. Nah, sampai suatu hari ketika sang kapten ingin memakan kue gorengannya itu, sang kapten selalu menusukkan kue gorengannya itu di roda kemudi kapalnya, dan akhirnya terbentuklah lubang di tengah dari kue gorengan tersebut. Nah, kemudian sang kapten juga selalu merasa bahwa di bagian tengah dari kue gorengan ini selalu belum matang, sehingga sang kapten dengan sengaja membuat lubang di bagian tengah dari kue gorengan tersebut agar minyaknya itu dapat merata di seluruh permukaan kuenya itu. Nah, di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa yang awalnya kue gorengan ini kue yang belum terbentuk sama sekali bertransformasi menjadi kue donat yang berbentuk lingkaran. Nah, sama juga seperti seseorang, jika seseorang itu ingin bertransformasi menjadi lebih baik, harus melewati tahap-tahap terlebih dahulu sampai akhirnya terbentuk potensi diri yang nantinya akan bernilai di mata orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andri Rizky Arunisa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi serta alasan atau filosofi mengapa pada tugas menggambar 2 lingkaran saya memilih mengkreasikan menggambar 2 lingkaran tersebut menjadi bunga matahari dengan lingkaran yang berbeda. Yang pertama, untuk fungsi, seperti yang kita ketahui bahwa bunga matahari sangat indah, sehingga jika kita menyimpan di pekarangan itu akan membuat pekarangan kita lebih indah, serta bunga biji-bijiannya yang juga sangat banyak manfaatnya bagi kita. Nah, selanjutnya untuk alasan atau filosofinya, itu saya pertama terinspirasi dari kalimat bunga butuh waktu untuk mekar. Nah, mengapa ini kita bisa implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti mungkin ada seseorang yang sukses padahal di umur yang sama dengan kita kadang melihatnya, wah, mengapa dia sudah lebih sukses duluan, kenapa bisa dia begini. Seharusnya kita tidak boleh berpikiran begitu, asalkan kita bekerja keras dan rajin, maka kita juga bisa sukses seperti dia, karena semua orang membutuhkan proses dalam mencapai kesuksesannya masing-masing. Nah, di sini pada gambar dapat kita lihat ada gambar kecil dan ada gambar besar. Di sini saya ingin memberitahukan bahwa untuk mencapai bunga menjadi besar ini kita melewati proses pertumbuhan melalui proses pertumbuhan seperti ini. Dari kecil ke besar, tidak langsung menjadi besar saja. Nah, yang kedua, kadang juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi doa kita tidak dikabulkan, dan kadang kita berpikir mengapa tidak dikabulkan, tetapi sebenarnya itu bukan tidak dikabulkan, tetapi Allah memiliki skenario terbaik untuk kita.
Allah akan mengabulkan doa-doa kita dengan waktu yang tepat. Nah, yang ketiga, saya ingin menjelaskan bahwa mengapa pada gambar bunga kecil ini batang besar, sedangkan bunga besar ini batang kecil. Di sini saya ingin memperimplementasikan juga ke dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita melihat seseorang dengan mungkin atau apapun dalam kecil, dengan sesuatu yang kecil, jadi kita bilang, wah pasti bagian dalamnya juga jelek. Sedangkan sesuatu yang besar kita bilang, wah ini sudah menjadi besar, pasti bagian dalamnya juga besar. Nah, sebaiknya jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Bisa jadi sesuatu yang kita buruk atau kita lihat kecil itu sebenarnya bagian dalamnya bagus, dan sesuatu yang kita lihat sangat baik, amat baik bagi kita, sebenarnya bagian dalamnya juga itu jelek. Seperti contohnya kita melihat seseorang dengan raut wajah atau apapun itu, kita sudah menganggap dia jelek, padahal kita belum mengenal dia secara langsung, padahal dia sebenarnya orang baik. Nah, jadi pada di sini tiga poin itu yang pertama yaitu kita semua memerlukan proses dalam pencapaian kesuksesan masing-masing. Yang kedua yaitu Allah memiliki skenario terbaik untuk kita. Dan yang ketiga, jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu bentuk transformasi menembus siang ke malam. Jadi di sini bentuk transformasi ini bisa juga merupakan sebuah kiasan mengenai kerja keras atau usaha-usaha dalam sebuah transformasi untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Adapun contoh dari transformasi ini bisa kita lihat di zaman Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah. Jadi pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Madinah. Nah, tercatat dalam sejarah Rasulullah meninggalkan Mekah pada tanggal 1 Rabiul Awal dan tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di sini tentunya kita bisa melihat bahwa Rasulullah bersama pengikutnya menghabiskan beberapa hari untuk melakukan perjalanan ke Madinah. Rasulullah beserta pengikutnya rela menembus siang dan malam untuk melakukan hijrah tersebut. Nah, selain tujuan Rasulullah selain mengikuti perintah Allah untuk hijrah ke Madinah, Rasulullah juga melakukan hijrah untuk melakukan sebuah transformasi atau sebuah perubahan terhadap agama Islam dengan cara hijrah ke Madinah lalu menyebarkan agama Islam dengan melalui dakwah. Nah, dari pemaparan teman saya sebelumnya tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW, kita bisa melihat bahwa ini bisa menjadi salah satu contoh dari transformasi menembus siang dan malam, yang bisa kita jadikan juga sebagai sebuah referensi dalam kehidupan kita untuk bisa melakukan sebuah transformasi, dan bisa pula menjadi pelajaran bahwa untuk melakukan transformasi membutuhkan sebuah usaha sebagaimana hijrah yang telah dilakukan oleh Nabi yang tidak pandang lelah, karena semua yang diawali dengan niat baik serta kerja keras, insya Allah hasilnya juga akan baik. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.